Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dan belajar terkait dengan materi yang sudah kita akan paparkan, yaitu pelajar Pancasila yang nanti akan disampaikan oleh Pak Edi Abdillah. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, agar kegiatan ini bisa menambah manfaat ilmunya dan keberkahan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk saling memperkenalkan diri, saya akan mengawali untuk perkenalkan. Nama saya adalah Vitali Budimansyah. Saya di sini sebagai moderator untuk beberapa waktu ke depan. Saya dari SMK Kesehatan Bakti Asyukur, di mana ada keperawatan, ada jurusan keperawatan, farmasi. Hobinya yaitu mendengarkan ataupun nonton film ya, nonton film. Nanti Bapak Ibu sekalian persilahkan untuk memperkenalkan diri, asal sekolah, nama, asal sekolah, dan juga hobinya. Silakan Bapak Ibu. Baik, saya dulu. Bapak Ibu, izin perkenalkan, nama saya Edi Abdillah. Saya dari SMK Teknik Muhammadiyah Plus Cianjur, Jawa Barat, Bapak Ibu. Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya. Oke. Saya Butati Eprianti, ya, dari SMK Negeri 6. Hobi masih sama, menyanyi dan membaca. Terima kasih. Terima kasih Butati. Selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Desriana dari SMKN 1 Cikarang Selatan. Saya hobinya ya jalan-jalan. Jalan-jalan kemana aja. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perkenalan. Mudah-mudahan nanti kita semakin kenal. Tanpa mengurangi waktu kita akan masuk kepada sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Edi. Silakan Pak Edi untuk waktu dan kesempatannya untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali selaku moderator yang telah memimpin pada kegiatan IKT ini. Baik, Bapak Ibu sudah terlihat materinya, Bapak Ibu? Belum Pak Edi. Ya, sudah muncul? Sudah muncul. Ya, sudah. Sudah ada. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan informasi dan berbagi atau sharing dengan Bapak Ibu di sini terkait pelajar Pancasila, karena kita baru tahun ajaran baru sekarang baru mendengar namanya pelajar Pancasila. Mungkin sebelum-sebelumnya kita belum pernah memahami atau mengerti terkait tentang pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, pelajar Pancasila di sini yaitu profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter atau kompetensi yang diharapkan diraih dan untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi bagaimana pelajar di sini bisa menerapkan Pancasila itu sendiri. Dalam Pancasila itu sendiri terdapat 6 dimensi atau kompetensi fondasi dasar-dasar yang harus dikembangkan oleh peserta didik, Bapak Ibu. Jadi bagaimana nanti lulusan peserta didik kita itu sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, 6 dimensi itu diantaranya yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Adapun penjelasannya, Bapak Ibu, bagaimana seorang pelajar Pancasila itu
harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi dia harus beribadah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita yang selaku muslim, bagaimana kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu. Ya. Dan melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Baik, yang kedua yaitu berkebinekaan global. Bagaimana wawasan dari pelajar kita itu supaya berpikirnya luas. Ya, di sini seorang pelajar Indonesia harus memiliki identitas yang sangat matang, mampu menunjukkan dirinya, karakternya yang representatif budaya leluhur bangsa. Artinya bagaimana kita mencintai budaya daerah kita, bagaimana kita menjaga rasa nasionalisme terhadap budaya kita. Selain itu, bagaimana kita seorang pelajar harus menghormati keberagaman dan toleransi perbedaan dalam kebudayaan. Karena Indonesia itu budayaannya sangat luas sekali dari Sabang sampai Merauke. Yang berikutnya, seorang pelajar Indonesia itu harus dapat mengenal, menghargai budaya Indonesia dan bagaimana mengomunikasikan, berinteraksi antar budaya itu supaya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan yang telah berkeadilan sosial. Ya tadi bagaimana kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, bagaimana dimensi yang ketiga itu mandiri. Seorang pelajar itu harus mempunyai jiwa prakarsa yang mengembangkan dirinya tercermin dalam kemampuan bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, harus mempunyai tindakan dan refleksi ya yang baik dalam proses maupun dalam hasil. Terus pelajar Indonesia itu harus memiliki kesadaran akan dirinya dan situasi yang dihadapi, memiliki regulasi dirinya. Artinya harus ada kepekaan seorang pelajar Pancasila itu. Yang keempat, mempunyai jiwa bergotong royong. Artinya harus ada rasa membantu, menolong orang lain. Di sini bagaimana seorang pelajar Pancasila di sini mampu untuk melakukan kolaborasi, bekerja sama dengan sukarela, dengan ikhlas, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar untuk mencapai tujuannya, untuk kebaikan bersama. Terus seorang pelajar itu harus mempunyai kekuatan yang dapat memberikan manfaat. Ya, bagaimana mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Bagaimana menghargai, menghormati pendapat atau perbedaan dengan orang lain. Berikutnya, seorang pelajar itu harus mempunyai kepedulian yang tinggi ya dengan sesamanya. Yang kelima, bernalar kritis. Ya, bagaimana seorang pelajar Pancasila itu mempunyai pola pikir kritis yang sifatnya objektif, sistematik, dan saintifik. Ya, dengan mempertimbangkan berdasarkan aspek data, fakta yang mendukungnya. Jangan sampai seorang pelajar Pancasila itu terbawa informasi yang sifatnya bohong, hoax, atau sifatnya memecah persatuan. Ya, bagaimana seorang pelajar Pancasila itu berkontribusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Terus, dalam berpikir kritis, seorang pelajar itu harus mampu memperoleh data itu dengan memfilternya. Jangan sampai semua data yang dimasukkan, yang diterima itu diambil bulat-bulat, kemudian disampaikan tanpa memfilter, tanpa membatasi informasi yang didapatkan. Serta yang paling penting, dalam bernalar kritis di sini, bagaimana seorang pelajar Pancasila itu mempunyai gagasan yang baik, menganalisa, mengevaluasi, kemudian merefleksikannya, melaksanakan segala pemikirannya dengan proses berpikirnya. Dan yang terakhir yaitu pelajar Pancasila itu harus kreatif, Bapak Ibu ya. Bagaimana mampu memodifikasi, mendesain yang orisinal, yang bermakna, yang bermanfaat, yang mempunyai gagasan, ide-ide baru, ya, yang inovatif, karya nyata secara proaktif dan independen.
untuk menemukan cara-cara lain berbeda dengan yang lainnya. Dan seorang pelajar Pancasila itu harus menghasilkan sebuah gagasan, karya, tindakan yang nyata, yang memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Dalam kondisi pandemi seperti ini, pelajar Pancasila mempunyai peran yang sangat penting di lingkungan masyarakat. Nah, adapun manfaat atau fungsi dari profil Pancasila di sini, itu tadi sesuai dengan pendidikan bahwa masyarakat itu harus mempunyai seorang pelajar Pancasila untuk mendukung dalam segala tindakannya. Rumusan profil Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas atau petunjuk arah pendidik dan pelajar mau dibawa kemana visi misi pendidikan Indonesia itu. Dalam proses pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan mempunyai tujuan akhir yaitu ke profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam kegiatan keseharian di dalam sekolah, profil Pancasila di sini bisa diterapkan dalam budaya sekolah. Yang pertama, yang kedua dalam intrakurikuler, ya, yang ketiganya ekstrakurikuler. Ya. Budaya sekolah di sini misalnya bagaimana dalam pola kegiatan sehari-hari, interaksi, norma, tata tertib yang berada di sekolah. Nah, itu harus diterapkan sesuai dengan tadi tujuan dari profil pelajar Pancasila. Dalam intrakurikuler, dalam kegiatan belajar mengajar, bagaimana peserta didik kita dituntut untuk belajar disiplin, tanggung jawab, kejujuran, itu harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Dan bagaimana di sini menerapkan proyeknya bagaimana sih dalam kegiatan profil Pancasila. Di sini untuk guru sendiri yaitu untuk mengelola jam pelajaran, berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru yang lainnya. Yang kedua, pengelolaan waktu dan kegiatan, menyiapkan sistem perencanaan hingga penilaiannya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya Bapak Ibu terkait profil pelajar Pancasila, bagaimana output yang didapatkan supaya memiliki karakter pelajar yang bisa lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu informasi yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu jika ada tanggapan atau masukan, dipersilakan Bapak Ibu. Baik, Pak Edi, terima kasih atas pemaparannya. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu sekalian ada yang bisa memberikan masukan atau tambahan dari materi yang baru saja disampaikan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Satu pertanyaan dulu kita buka atau penjelasan. Bu Tati ada yang ingin disampaikan? Ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan ini tentang profil pelajar Pancasila yang yang keberapa tadi ya? Yang kreatif itu Pak Edi. Ya Pak. Yang kreatif ya. Yang kreatif artinya bahwa pelajar sekarang harus mempunyai gagasan atau karya ya. Betul. Yang dapat yang bermanfaat. Nah, yang bermanfaat. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk siswa sekarang itu kreativitasnya saya rasa sangat minim sekali. Berbeda dengan ini saya mungkin nanti akan mengambil kata-kata Bu Eni. Kalau kita dulu kita kan selalu kreatif, misalnya mau main rumah-rumahan, itu kan kita buat sendiri rumahnya. Kan? Dari misalnya atap, dindingnya, tiangnya kayu, kemudian atapnya daun pisang, ya kan? Kemudian kita main masak-masakan, ya kita ambil kaleng, misalnya kaleng susu, kita ambil beras sokongan, kita masak sendiri. Tapi anak-anak sekarang kan tidak, Pak. Ya, mau main rumah-rumahan, mereka sudah ada tenda di rumahnya, tinggal pasang. Jadi kan kurang kreativitasnya. Kemudian mau masak-masak, mereka nggak mau. Yang namanya masak itu sangat dihindari. Termasuk di jurusan kami itu susah sekali mau memasukkan anak ke jurusan. Karena mereka tahu kalau mayoritasnya itu kerjanya masak. Nah, pertanyaan saya,
bagaimana cara kita meningkatkan atau memancing kreativitas siswa itu supaya sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Dan memang membuat pelajar yang kreatif. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Baik Bu, beda zaman, beda penanganan, beda kasus, beda hasilnya, Bapak Ibu. Ya, baik ketika zaman old dengan zaman now sekarang jelas perbedaannya sangat signifikan. Baik kita melihat zaman sekarang dan ke depan, ya, bagaimana kita meningkatkan daya tarik peserta didik kita supaya lebih inovatif, lebih kreatif. Kalau di sekolah saya, Bapak Ibu, saya memberikan yang namanya reward atau sebuah penghargaan ya, sebagai pemancing perangsang supaya si anak itu termotivasi. Ya. Jadi berlomba-lomba dengan teman sebayanya, Bapak Ibu. Ya, kita ambil satu siswa aja, ternyata ketika persaingan antar siswa itu lebih menarik ternyata Bapak Ibu. Jadi ya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita beri stimulusnya dengan sebuah penghargaan ya. Kita tidak melihat penghargaan itu dengan berupa materi ya, tapi kita memberikan penghargaan atau stimulus ke peserta didik kita itu dengan hal-hal yang membuat anak itu bahagia, menyenangkan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak puas dan kita bisa berdiskusi lagi lebih panjang Bapak Ibu ya, karena sehubungan waktu saya serahkan lagi ke moderator untuk menutup. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edi atas pemaparan dari profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan nanti dalam pengaplikasiannya memang butuh proses ekstra dari kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan cita-citakan nanti akan tercapai. Mudah-mudahan dari pertemuan singkat ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasi yang nantinya mudah-mudahan menjadi tempat diskusi kita. Karena memang setelah ini adalah actionnya ya Pak Edi ya. Betul Pak. Betul, di actionnya nanti mungkin akan ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Nah disinilah fungsinya kita bertemu di awal untuk nanti kita sebagai bahan diskusinya. Baik itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan penjelasan materi ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.